Terima kasih sudah mampir di channel Just Dove. Halo semua, kali ini aku mau berbagi resep marmer cake. Namun kali ini aku mau coba versi salah satu chef yang beberapa waktu lalu sempat hits ya, Lou Thomas. Jadi kali ini aku mau bikin marmer cake 3 rasa, dan ini tanpa kulit, hanya menggunakan oven tangkring. Jadi ini semua bahan-bahannya benar-benar aku copy paste ya, tidak ada yang aku kurangi ataupun tidak ada yang aku tambahkan. Ini memang pembuatannya cukup melelahkan tapi worth it lah ya dengan hasilnya. Benar-benar empuk, benar-benar lembut banget, dan manisnya juga pas. Mau tahu bagaimana cara pembuatannya dan apa aja bahannya? Tonton terus videonya sampai selesai ya, dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Untuk bahannya sendiri, di sini aku pakai 8 butir telur. Nah, di sini aku pakai 8 kuningnya dan 7 putih telurnya. Kemudian aku pakai 130 gram butter, aku pakai merek Anchor. 200 gram margarin, aku pakai merek Blue Band Cake and Cookies. Aku pakai 225 gram gula halus, 200 gram terigu protein sedang, 50 gram susu bubuk, dan aku pakai secukupnya pasta mocha dan juga pandan. Tahap awal di sini aku akan pisahkan terlebih dahulu putih dan juga kuning telurnya. Seperti tadi di awal aku sudah sebutkan bahwa di sini aku pakai kuningnya sebanyak 8 butir dan putihnya sebanyak 7 butir. Nah, ini telur yang terakhir. Di sini aku akan simpan untuk putih telurnya karena aku akan pakai cukup 7 putih telur saja. Kemudian tahap berikutnya, di sini aku akan mixer terlebih dahulu putih telurnya. Aku mixer dengan kecepatan paling tinggi sampai nanti ini berubah warna dan teksturnya juga menjadi soft cake ya. Nah, kurang lebih seperti ini sudah jadi, teksturnya sudah berubah menjadi soft cake seperti ini. Tandanya bila diangkat dia tidak jatuh, dan ini aku sisihkan. Pada wadah yang lain, di sini aku akan mixer margarin. Lalu aku masukkan butter. Kemudian aku tambahkan gula halus. Kemudian ini aku mixer. Aku menggunakan kecepatan rendah di awal agar gula halus ini tidak berhamburan. Kemudian secara bertahap aku naikkan speednya ke speed paling tinggi. Nah, ini di mixer sampai dia nanti berubah warna seperti ini kurang lebih ya. Nah, ini udah jadi. Kemudian tahap berikutnya aku akan masukkan kuning telur. Nah, ini aku masukkan secara bertahap ya, satu persatu. 1 butir kuning telur aku masukkan, kemudian aku kocok kurang lebih sekitar 10 hingga 15 detik. Lakukan sampai semua kuning telur habis ya. Ini aku mixer sampai semua bahan tercampur merata. Nah, bila sudah seperti ini, mixer aku matikan. Selanjutnya, aku masukkan bahan keringnya. Nah, ini aku ayak terlebih dahulu. Aku masukkan susu bubuk, kemudian terigu. Ini aku ayak supaya memastikan tidak ada bahan yang bergumpal. Kemudian kembali aku mixer. Ini cukup menggunakan kecepatan paling rendah saja dan nggak usah terlalu lama ya. Dan ini aku mixer hanya asal tercampur saja.
Begitu tips dari Chef Lou Thomas. Oh ya, ketika memasukkan terigu dan susu bubuknya, kalau mau dicampur dengan menggunakan spatula juga nggak masalah ya. Nah, ini sudah jadi. Kemudian di sini aku akan masukkan putih telur yang sebelumnya tadi sudah aku kocok. Nah, ini aku masukkan dalam 3 tahap. Kenapa aku bagi dalam 3 tahap? Untuk memastikan semua bahan benar-benar tercampur sempurna dan merata ya. Ini dia hasil jadinya setelah aku masukkan putih telurnya. Kurang lebih seperti ini teksturnya, sedikit kental dan juga berat. Ini sudah jadi, kemudian siap untuk dibagi. Sebelumnya aku akan membuat carlo terlebih dahulu. Aku masukkan 1 sendok makan tepung terigu, aku campur dengan 1 sendok makan minyak sayur, 1 sendok makan margarin. Nah, ini akan aku aduk merata sempurna hingga menyerupai pasta. Nanti ini akan aku gunakan sebagai bahan pengoles untuk loyang. Ini udah jadi. Selanjutnya aku siapkan loyang, kemudian ini akan aku oles secara tipis-tipis aja ya, tidak perlu tebal-tebal. Jadi lapisi seluruh permukaan loyang secara tipis dengan bahan carlo. Ini dia, sudah aku olesi secara merata ke seluruh permukaan loyang. Kemudian kembali ke adonan. Di sini aku akan ambil kurang lebih sekitar 12 sendok makan adonan. Aku bagi dalam 3 wadah ya, seperti ini. Lalu satu adonan aku beri pasta pandan kurang lebih sekitar 1 sendok makan. Kemudian ini aku aduk sampai semuanya tercampur merata seperti ini. Dan aku lakukan hal yang sama kepada adonan yang satu. Aku beri pasta mocha kurang lebih sekitar 1 sendok makan juga. Ini aku aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Nah, ini udah jadi. Kemudian aku akan tuang secara bergantian ke dalam loyang. Aku masukkan pertama dulu adonan berwarna mocha. Kemudian dilanjut aku masukkan 3 sendok makan kurang lebih adonan berwarna hijau atau pandan. Dan ini aku lakukan secara bergantian dengan semua adonan sampai habis ya. Nah, pada tahap ini oven aku sudah panaskan ya mams. Jadi ketika nanti adonan ini udah selesai, oven itu dalam keadaan sudah benar-benar panas ya. Ini dia sudah jadi, sudah aku tuang semuanya. Kemudian ini aku hentak-hentakan sebanyak kurang lebih 3 kali untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam. Selanjutnya aku beri motif, tapi ini juga opsi ya mam. Mau pakai boleh, nggak pakai juga nggak masalah ya. Selanjutnya siap untuk kita panggang. Nah, ini aku oven di oven tangkring ya, seperti ini. Jadi aku mams nggak punya banyak dokumentasi untuk proses pemanggangan, tapi kurang lebih seperti ini. Aku alasi dengan tatakan, kemudian dengan lap basah ya. Dan ini aku panggang dengan suhu sangat kecil, tujuannya untuk memperoleh lapisan yang tanpa kulit. Nah, ini setelah 1 jam 10 menit, ini aku panggang, ini sudah matang. Dan ini akan aku coba keluarkan. Ini benar-benar masih panas ya mam, jadi benar-benar harus hati-hati. Dan aku akan coba tunjukkan, ini salah satu moment of truth ya. Bagaimana lapisan bawahnya. Dadah, ini dia mams, cakep ya, mulus banget dan lembut banget tentunya ya. Ini tanpa kulit, diperoleh hanya dengan oven tangkring dan loyang yang murah. Nah, kurang lebih seperti ini penampilannya, cantik ya. Jadi untuk mendapatkan tampilan seperti ini, nggak perlu repot dan nggak perlu mahal ya, cukup dengan oven tangkring dan loyang yang murah pun bisa dilakukan. Ini benar-benar empuk banget dan bagi saya ini manisnya pas, tapi kembali ke selera masing-masing ya mams. Kalau dirasa kurang manis, takaran gula boleh ditambah ya.
Gimana Moms? Mudah bukan untuk membuat marmer cake 3 rasa? Jangan lupa dicoba ya. Oke, segitu aja dulu videoku untuk kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Thanks for watching and see you on my next video. Bye-bye.